Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Perencanaan Daerah akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya, Mira Anugrah Satyani, bersama dua rekan saya, Eka Hastawati dan Armil Dedijara. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak Dr. Ardi Aji selaku dosen Ekonomi Perencanaan Daerah. Hasil diskusi yang kami tayangkan kali ini mengenai pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua ditinjau dari teori perdagangan. Mari kita simak lanjut mengenai topik tersebut. Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki masalah klasik yang hingga sekarang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah, antara lain biaya hidup yang mahal, kemiskinan yang tinggi, kesenjangan antar dan intrawilayah, serta masih minimnya infrastruktur. Mahalnya biaya hidup di Papua ditunjukkan dari harga bahan bangunan seperti semen 2 juta rupiah per sak, serta harga sembako seperti beras harga 13.000 per kilogram. Masalah berikut yaitu jumlah penduduk miskin di Papua dan Papua Barat yang merupakan tertinggi di Indonesia, yakni 28,5% untuk Papua dan 25,4% untuk Papua Barat dari total jumlah penduduk provinsi tersebut. Kesenjangan ekonomi intra-Papua terlihat dari PDRB per kapita di Kabupaten Mimika yang tinggi karena potensi sumber daya alam di bidang pertambangan dan didukung oleh keberadaan PT Freeport Indonesia yang sudah puluhan tahun melakukan penambangan terhadap biji tembaga, emas, dan perak. Sedangkan kabupaten urutan terendah adalah Yalimu. Indeks Williamson intra-provinsi Papua menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tergolong pada kelompok ketimpangan tinggi. Kesenjangan ini menimbulkan disparitas terutama melonjaknya harga barang kebutuhan pokok. Infrastruktur jalan dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Kerapatan jalan di Provinsi Papua menempati urutan terendah di Indonesia. Struktur perekonomian Provinsi Papua tahun 2014 didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian produksi PT Freeport sebesar 40,11%, pertanian 12,2%, konstruksi 10,70%, sedangkan industri pengolahan 2,08%. Melihat permasalahan tersebut, maka pemerintah bertekad mewujudkan butir ketiga nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat melalui pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua. Dapat 12 ruas Jalan Trans Papua yang jika tersambung semua akan mencapai 4.325 km. Jalan Trans Papua dibangun menggunakan anggaran sebesar 15,05 triliun rupiah dari APBN multi-year sejak tahun 2015. Saat ini sudah tersambung 3.625 km dan yang masih dalam proses pengerjaan sepanjang 700,2 km. Pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua dapat ditinjau dari beberapa teori, yaitu teori keunggulan absolut, keunggulan komparatif, neoklasik, perdagangan baru, dan teori ekonomi geografi baru. Teori keunggulan absolut Adam Smith menjelaskan suatu negara mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan diproduksi di negara lain. Teori ini menghilangkan biaya transportasi dalam perdagangan. Teori keunggulan komparatif David Ricardo menjelaskan, suatu negara dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika melakukan spesialisasi dan efisiensi produk, dengan asumsi bahwa biaya transportasi tidak ada. Teori neoklasik Stein, dalam negara sedang berkembang, tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi atau divergen, sedangkan dalam jangka panjang, tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun atau konvergen. Teori perdagangan baru oleh Paul Krugman menjelaskan bahwa makin banyak barang dan jasa diproduksi di satu pabrik yang sama, makin rendah pula biaya produksi yang harus dikeluarkan. Pasar tidak akan berkompetisi secara sempurna. Teori ekonomi geografi baru, Paul Krugman berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi, dan increasing return to scale dari perusahaan. Dari kelima teori perdagangan yang telah diulas, maka teori yang paling sesuai dengan pendekatan konsep Trans Papua, yakni teori ekonomi geografi baru. Tentu ada alasan mengapa teori ini dianggap paling relevan, karena mempertimbangkan biaya transportasi sebagai faktor penentu kemajuan perdagangan suatu negara. Teori ekonomi geografi baru mewakili manfaat multiplier dari Jalan Trans Papua antara lain menekan tingkat kemahalan harga, membuka daerah terisolasi dan mengatasi kesenjangan antar wilayah, mempermudah mobilisasi dan menekan tingginya biaya logistik, serta mengakselerasi pertumbuhan investasi dan industri. Demikian paparan kami, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Created using Powtoon.